Ini part one. Gimana? Teruskan itu yang saudaramu. Hai, teruskan. Sampai terus no. Sampai terus no. Ini ada telepon masuk nggak apa-apa. Gimana? Iya. Lanjut ya. Memang itu Kak. Jadi tadi kan sampai itu. Karena di Yunlong itu mayoritas banyak banget amat di SSP. Itu orang veteran. Nah sekarang di Monggok itu juga banyak. Karena mereka itu sekarang sudah kayak punya komunitas Kak, orang veteran itu. Cowok loh. Nah yang kesini kan 3 saudara. Kalau adik aku udah pulang, sekarang udah di Jepang lagi. Kalau kakak iparku sudah di New York. Kalau adik ponakan ya, itu anaknya Kak. Itu sampai detik ini masih di sini. Itu saya mondar-mandir di TIC karena adik aku itu ketangkep sama kan itu ketangkep mondar-mandir ke saya isi sono, saya jadi pengalaman di sini. Saya masuk Hongkong dari 2000 sampai kemarin 2020 2021 saya namanya hotel itu saya nggak pengalaman Kak, nggak pernah libur kan, apalagi orang gitu. Nah setelah saya pengalaman orang kontraan, orang peperan kayak apa, orang OS kayak apa, orang itu saya jadi pengalaman. Jadi ini saya masuk CIC Sanatun Moon, mondar-mandir karena ketangkepnya adik aku sama ponakan itu beda. Oke. Posisi lagi kerja apa enggak? Posisi lagi kerja atau tidak waktu ketangkap polisi itu? Dia lah. Halo? Suaramu hilang, Mbak. Halo? Suaramu hilang, Mbak. Iya. Waktu ketangkep polisi itu posisi kerja apa tidak? Posisi nggak kerja di NTR. Oh, di NTR bisa ditangkap polisi? NTR ketangkapnya. Kok bisa? Bisa, mau masuk kayak di NTR itu, tapi belum kayak di NTR exit A, B itu berarti belum di dalam. Itu di dalam ada. Kalau ada sepupu aku bukan, ponakan aku di dalam NTR, dia mau berangkat kerja. Kalau adik aku di NTR tapi belum masuk. Itu dengan waktu selangnya nggak sama. Jadi ini saya mondar-mandir sana masuk kebutuhan di dalam itu saya ngirim. Itu 2. Kalau yang kakak ipar itu OS overstay 2 hari, dia nggak sempat maksudnya di penjara, tapi dia menyerahkan diri. Jadi dibeliin tiket, pulang Indo, pulang lebur. Kalau kakak ipar nggak sampai di penjara, nggak ini. Kalau yang adik aku sama yang ponakan itu sempat di CIC sono, mondar-mandir saya. Pengalaman saya. Iya. Nah, karena itu gerak-geri orang OS orang itu kan udah tahu kan namanya polisi itu curiga ya. Gitu kan. Jadi di saat dia ditanyakan dari pihak orang yang tadi ibaratnya dari bosnya kerja ini juga orang veteran, itu kalau ditanya pihak polisi jangan kasih tahu KTP kamu tapi paspor kamu. Nah, saya akan menjawab kenapa KTP-nya itu punya KTP Kak, mirip kayak KTP Hongkong saya punya aku, sama itu KTP-nya, cuman itu yang ganda-ganda mungkin ya, cuman depannya itu nggak ada hurufnya dan belakang nggak ada tanda kurungnya. Cuman bedanya itu Kak. Tapi kalau kita sekilas ngelihat ada sama KTP-nya itu. Wah, sampai segitunya saya belum tahu kan? Belum. Saya nggak tahu Kak itu. Belum. Jadi anak laki-laki yang kesini tuh punya KTP? Punya. Tapi kalau KTP itu nggak resmi di sini, cuman itu meyakinkan. Cuma meyakinkan korban, cuma itu toh. Tapi KTP itu di sini nggak guna. Wah, hebat. Benar itu karena saya melihat sendiri. Jadi maksudnya dikasih tahu sama yang bawa itu. Kalau ada orang yang menanya, jangan kasih tahu KTP kamu dan jangan kasih tahu nama aku siapapun. Pokoknya kamu kerja sama aku bos. Itu, tapi itu orang veteran. Wow. Jadi KTP ini bedanya cuma depan nggak ada hurufnya kayak punya aku B apa gitu kan. Ini nggak ada hurufnya depan, sama belakangnya nggak ada tanda kurungnya. Bedanya cuma itu doang. Cuma 6 digit sama, foto sama, warna sama. Loh. Cuma bedanya itu doang. Kalau kita
maksudnya kita awasi KTP bedanya apa. Cuman sekilas nggak bisa membedakan. Wah. Tapi aku teliti, aku ini apa bedanya ini sama nomornya belakang mirip pokoknya. Cuman itu tadi bedanya. Belakang nggak ada tanda kurung, depan nggak ada hurufnya. Cuman itu doang, sama juga. Berarti memang sudah terorganisir ya antara Indonesia, PT yang ada di Indonesia. Walaupun kamu masuk PT itu juga bahaya ya, masih ada penipuan walaupun nyampe sini. Intinya seperti itu. Luar biasa. Wow. Saya aku sampai itu saya ini. Terus kalau adik aku ini di sini udah di itu ya Kak, ya udah di penjara di ICIC sana. Di Dunmun. Di Dunmun. Itu dia yakin apa ya duit yang hilang sudah. Dan saya maksudnya mau mencari yang penting saya nggak ibarat nanti kayak jelumpet gitu kayak orang ngomong aja kayak kerja itu jelumpet dikejar apa gitu karena tapi karena mereka sudah berkeluarga kalau yang ponakan saya sampai detik ini dia paper masih di sini kan memilih paper dia memilih paper iya memilih paper sampai detik ini masih di sini. Wah, jangan-jangan dia organisasi setiap jangan-jangan dia ikut dulunya ditipu, akhirnya mungkin kemungkinan besar untuk hidup di sini dia juga bisa menipu orang lain. Kemungkinan besar. Kalau saya saat itu namanya gimana ya, udah kayak anak sendiri, aku saranin, ini dia ngebar, dia ini diskotik apa, dia memang aku akuin rusak lah. Aku akuin rusak. Tapi dia memilih paper dan dia punya organisasi di Mongkok kalau ini terus kalau malam ini di sini SSP sini ini saya juga nggak mau tahu. Yang penting saya sudah menyuruh untuk pulang dan nyari kerja yang benar dan yang ya pokoknya kalau di sini begitu itu intinya udah rusak. Sayang. Jadi kalau kayak di sini itu ada orang yang ini yang Rudi yang kemarin ini yang itu namanya dioper sono oper sini itu fakta. Berarti itu masih fakta. Selamat sih. Ya. Berarti masih selamat sih. Masih selamat. Iya, masih. Alhamdulillah. Makanya saya di saat melihat itu saya komen ini karena saya sudah semua itu di sini itu hal apa di mana terus pokoknya masalah yang hubungi siapa yang ini itu semua sudah diatur dari pihak sini. Semua itu orang di luar adalah orang paper. Ya kalau orang di dalam kan nggak mungkin juga kerjanya gimana bisa teleponan sebebas itu. Betul sekali. Dan yang anehnya itu di saat adik aku menunjukkan ini nomor Indo yang ini. Ternyata di saat menghubungi itu orangnya juga nongol di sini. Cuman beda HP gitu. Jadi kalau ada yang ngomong suara cowok sama suara cewek, oh ini yang ngurus di Indonesia, itu orangnya juga di sini Kak. Barengan, memang kerjasama persekongkolan itu. Saya udah buntutin itu semua, saya tahu. Wah. Benar Kak. Jadi kayak mbaknya kemarin cerita katanya suaminya saya udah kena tipu kok bodohnya saya 12 juta itu ya. Saya cuma ngelus dada saya. Yang katanya mau dijemput itu. Enggak sampai berat sama. Saya cuma ketawa sama ngelus dada ya Allah jangan lagi ada. Tapi gimana lagi orang di luar kan butuh makan, butuh glamor, butuh ibaratnya modis semua kan butuh. Jadi gimana caranya mendapatkan uang? Semua menghalalkan dengan berbagai cara. Begitu. Tapi saya rasa bukan salahnya penipu juga Mbak. Soalnya gini loh, sebenarnya saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada job cowok. Tapi itu mereka tetap maksa nanya. Jadi mereka sendiri pingin dimangsa sama garangan. Mereka sendiri menjebak diri mereka. Lah bayangkan saya pasang badan ya. Betul. Karena mereka sudah berkali-kali saya bilang tidak ada job cowok, tidak ada job cowok. Masih inbox saya, WhatsApp saya mengatakan Miss kalau ada Miss kalau ada saya sanggup bayar. Lah seandainya saya itu punya tim yang dimana tim saya preset, paham nggak tidak? Nah, kan tim saya kan dapat uang 50 juta. Paham nggak maksudku? Tapi kan saya tidak tahu apa-apa gitu loh. Karena kalian yang maksa dan sekali lagi YouTube sama Facebook kan bukan cuma aku aja, ada beberapa tim. Karena itu saya selalu berpesan. Betul. Jadi kalian tuh ngasih peluang orang untuk berbohong.
kalian tuh mengasih peluang buat mencuri. Jadi pencuri itu tidak ada niat untuk mencuri, tapi kamu perlihatkan iki lho duitku. Iya, aku berduit. Memberikan peluang pada penipu.